Kita kemana lagi? Ya, kita akan membahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang ipar adalah maut, ya. Ada sinetronnya, ya. Al-hammu al-maut. Apa maksudnya? Peringatan Rasulullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah hati-hati kalian dari masuk ke rumah perempuan tanpa mahram, ya. Jadi seumpamanya kita bertamu, ya, yang ada cuma di rumah ada cuma istrinya, ya, suaminya kerja, lebih baik jangan bertamu lama-lama, nanti menimbulkan fitnah. Kemudian hadis tersebut menuliskan bahwa seorang laki-laki dari kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Rasulullah menjawab, "Ipar itu adalah maut, ya. Al-hammu al-maut." Maksud dari pernyataan ini sangatlah dalam. Ipar biasanya memiliki hubungan yang dekat dan kerap kali dianggap sebagai bagian dari keluarga. Tapi namun kedekatan ini tidak boleh disalahartikan sehingga mengabaikan batasan-batasan syariat agama Islam, ya. Yang jelas bukan muhrimnya, ya. Tidak boleh terlalu intens dan intim. Menurut anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Niki Alma Febriana Fauzi pada Senin 2406, dalam konteks ini Rasulullah SAW menekankan bahwa saudara ipar, paman, bibi atau sepupu sekalian tidak boleh masuk ke rumah perempuan atau laki-laki tanpa kehadiran mahram, ya, kehadiran suaminya atau kehadiran istrinya. Walaupun hubungan kekerabatan harus tetap dijaga, keamanan dari fitnah dan godaan tetap harus menjadi prioritas utama. Dan ada pengalaman, ya, jika ipar seharusnya tidak boleh bertamu ketika suaminya bekerja. Dia bertamu lama terus ngobrol-ngobrol seharian, itu kurang bangun, karena panah-panah setan akan menancap ke tetangganya, ke orang-orang sekitar, nanti terjadi fitnah juga di situ, ya. Dan nanti kalau suami pulang, kok ada iparnya, nanti juga panah-panah setan, godaan setan, dan bisikan-bisikan setan yang bersuudon pasti kena itu, ya. Ya, sedang ada azan, kita dengarkan. Oke, kita lanjutkan. Niki Alma mengutarakan bahwa penggunaan kata maut, al-maut, dalam hadis tersebut menggambarkan betapa seriusnya dampak yang mungkin terjadi. Mengutip pandangan Abdul Al-Karim Al-Kudulair dalam Syarh Umdat Al-Ahkam Rasulullah,
mengibaratkan ipar dengan maut karena maut mengakibatkan hilangnya kehidupan. Sedangkan masuknya ipar ke rumah tanpa mahram bisa mengakibatkan hilangnya agama seseorang, yang lebih parah daripada maut itu sendiri. Bagaimana ulama juga menafsirkan bahwa ipar itu adalah maut atau al-hammu al-maut karena potensi fitrah yang dapat mengarah pada perbuatan dosa besar seperti perzinaan. Jika seorang ipar masuk ke rumah seorang perempuan atau laki-laki yang sudah menikah tanpa kehadiran mahram, setan bisa menjadi pihak ketiga di antara mereka. Ini bisa menyebabkan perbuatan dosa yang sangat serius dan akhirnya berujung pada hukuman berat seperti rajam, yang diibaratkan seperti maut. Oleh karena itu, saya tambah ya, kalau orang sudah menikah berzina itu hukumannya mati ya. Lebih berat daripada orang yang belum menikah berzina ya. Oleh karena itu, menjaga diri dari situasi yang dapat mengarahkan kepada dosa adalah bentuk pencegahan yang sangat penting ya. Ucap dosen ilmu hadis Universitas Ahmad Dahlan ini, bukan hanya dengan kerabat keluarga dengan perempuan lain di luar itu juga tidak diperbolehkan untuk berdua-duaan dengan lawan jenis. Bahaya berkhalwat itu bukan hanya dengan ipar tapi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram secara umum. Terang Niki Alma yang mengutip hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwana rajulun bi imra'atin ila wa ma'aha zuhammaran. Artinya tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada mahram bersamanya ya. Jika laki-laki berduaan dan perempuan dengan perempuan, maka yang ketiga setan kalau tidak ada mahramnya. Pada kesimpulannya, orang di atas ini mengingatkan akan pentingnya menjaga batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Keberadaan mahram menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan kehormatan dan keselamatan setiap individu. Ya, saya jadi teringat kisah siapa ya? Kisah Bunda Aisyah ya, yang dituduh berzina ya. Itu padahal nggak ngapa-ngapain, itu hanya diselamatkan oleh sahabat, tapi setan melemparkan prasangka kepada penduduk yang menyaksikannya sebagai perzinahan, sebagai perselingkuhan. Itu bahaya sekali. Jadi mau di sini saya artikan adalah, pertama, jika itu dikhawatirkan digoda setan ya, kalau tidak ada mahramnya ya, nanti berbuat zina kalau imannya tidak kuat. Kedua, kalau imannya kuat, jadi serangannya itu di berbagai pihak, tidak cuma yang pelakunya saja. Kalau kedua imannya kuat, nanti yang menyaksikan akan berprasangka buruk atau suudon. Yang ketiga, bisa menimbulkan prasangka suami atau istri ya. Nanti terjadi pertengkaran hebat nanti ya. Jadi umpamanya kalau ipar umpamanya apa namanya itu, di rumah itu ada istri atau istri suami ya, masih komplit nggak apa-apa ya. Cuman kalau nanti suaminya bekerja gitu, kok iparnya masih di situ, itu akan menimbulkan
Setan akan melemparkan prasangka-prasangka terhadap pikiran suami, terhadap pikiran-pikiran yang penduduk di sana, dan itu menimbulkan fitnah. Islam sangat berhati-hati dengan ini ya. Jadi seumpamanya tidak berzina, dia akan nanti suaminya atau istrinya seudon ya, itu pasti berhasil. Itu panah setan seudon itu pasti berhasil menggoda yang namanya istri atau suami, nanti menjadi kecurigaan dan berujung kepada pertengkaran itu ya. Jadi yang hati-hati ya. Jadi hati-hati, jangan saking akrabnya terus kita tidak ada mahramnya, masih di rumah di rumah tanpa mahram ya. Itu akan berdampak kepada prasangka buruk, pikiran. Kedua, tetangga-tetangga yang di sana ya akan bersuudzon ya, dan akan menimbulkan pertengkaran hebat ya. Ya, kalau di Indonesia itu harus hati-hati ya karena ada kasus nyata ya, istrinya bekerja, ada suami dan iparnya, akhirnya terjadi perzinaan, terjadi ciuman atau terjadi kontak fisik yang tidak diperlukan. Padahal kalau orang sudah bersuami atau beristri berzina, itu hukumannya udah mati jelas. Kalau di dalam Islam udah nyawanya hilang, itu jadi maut itu ya, menjerumuskan ke dalam maut. Ya, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum nama nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ifina bihalalika an haramik wa bifadlika amma usibuk. Allahumma fakihni fidin wa alimni at-ta'wil. Allahumma fakihni fidin wa alimni at-ta'wil. Allahumma fakihni fidin wa Allahumma fakihni fidin wa alimni at-ta'wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih telah menyaksikan penjabaran podcast Soma ini.